Saudara-saudari, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat Gereja, kami ucapkan selamat hari Minggu. Selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang hadir. Tuhan memberkati kedatangan saudara-saudari sekalian. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan namanya. Mari puji Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian pujian Anggur Baru. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan mengerti hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 109 ayat 1. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat untuk kita pada minggu hari ini yaitu dari Galatia pasal 5 ayat 22, demikian hukum Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan 2. Untuk berdiri. Saudara-saudari yang terkasih di hadapan Allah yang adil, marilah kita mengakui segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tetap tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus,
oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk minggu hari ini yaitu dari Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 42. Marilah kita baca secara responsoria. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita dengarkan Korna Posobulung.
Kita bernyanyi dari nyanyian pujian Ku Diberi Kuasa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Harapan Jaya Minggu 19 Mei 2024. Yang pertama, nama minggu kita hari adalah Minggu Pentakosta yang pertama. Topik minggu, kuasa Roh Kudus yang mempersatukan. Yang nomor 2, anak lahir. Pada hari Senin 13 Mei 2024, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga Bapak D. Pasaribu, Boru Pak Pahan, sektor Efrata. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, pemberkatan nikah. Bagian A, warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah yaitu Aditya Pratama, putra dari Bapak Parton Manalu, Ibu Asniwati Bor Simanjuntak. Alamat Jalan Harapan Jaya, Kecamatan Bencalesung, Jemaat HGP Harapan Jaya sektor Efrata. Dengan mempelai Evi Celia S, putri dari Bapak Mangiring Sihite,
Ibu Mary Boru Siregar. Alamat Jalan Pemuda, Gang Rambutan nomor 9, Pekanbaru. Pemberkatan pernikahan akan diadakan pada hari Rabu 22 Mei 2024 di Gereja HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya Distrik 22 Riau. Konseling pranikah pada hari Selasa 21 Mei 2024 pukul 17 WIB di HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Bagian B warta kedua akan menerima pemberkatan nikah yaitu Eka Octavianus Partogi Napitupulu SSI, putra Bapak Perlindungan Napitupulu, Ibu Tonggo Teti Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Gebras nomor 5, Kelurahan Susukan Ciracas, Jakarta Timur, dengan mempelai Yesika Romauli Boru Lumban Tobing SE, putri dari Bapak Erwin Lumban Tobing, Ibu Tianggur Boru Huta Barat SS, alamat Jalan Bata Ujung, Perum Nuansa Puri Bestari, Blok J nomor 3, Pekanbaru. Jemaat HKBP Harapan Jaya, Sektor Nazaret. Pemberkatan nikah hari Kamis 23 Mei 2024 di HKBP Balige, Resort Balige. Yang keempat, ibadah kebaktian kaum ibu atau diberitahukan kaum ibu Gereja HKBP Harapan Jaya pada hari Rabu 22 Mei 2024 kita akan mengadakan ibadah ibu HKBP Harapan Jaya bertempat di gereja masuk pukul 7 sektor Efrata dan sektor Kaisarea. Maka diharapkan kepada seluruh kaum ibu gereja kita beserta parhalado kaum ibu untuk dapat menghadiri ibadah kebaktian tersebut. Yang bagian 5, ibadah Pentakoste atau Hasasaur Niton di Parbadia pada minggu hari ini 19/2024 adalah minggu Pentakoste yang pertama, dan pada hari Senin 20 Mei 2024 yaitu Pentakoste yang kedua, gereja kita akan mengadakan ibadah minggu Pentakoste yang kedua di gereja ini masuk pukul 20.00 WIB. Yang berikutnya kunjungan rohani pada minggu 19 Mei 2024 kumpulan kaum ibu Rut berangkat kunjungan rohani ke Jemaat HKBP Immanuel Resat Immanuel Dumai. Marilah kita doakan agar pelayanan mereka berjalan dengan lancar. Yang ketujuh, kebaktian ibadah sektor di rumah jemaat. Gereja kita akan mengadakan ibadah kebaktian di sektor pada hari Selasa 21 Mei 2024 dan Kamis 23 Mei 2024 masuk pukul 20.00 WIB. Yang pertama, hari Selasa di sektor Yerusalem di rumah Bapak Keluarga N Barimbing Boru Tambunan Jalan Gereja. Di sektor Efrata keluarga F Sitompul Boru Pasaribu Jalan Segar 1 nomor 16. Di sektor Bethlehem di rumah keluarga J Lumban Tobing Boru Gultom Gang Samosir. Di sektor Jericho di rumah keluarga Opu Sailo Boru Panjaitan Jalan Harapan Jaya. Di sektor Galilea di rumah keluarga A Panjaitan Boru Sitorus Gang Nauli. Di sektor Bepfage keluarga Opung Elia Pasaribu Boru Panggabean Jalan Sumatera. Di sektor Kaisarea keluarga T Naiborhu Boru Aruan Jalan Matador. Pada Kamis 23 Mei 2024 di sektor Siloam di rumah Bapak Keluarga EW Pangaribuan Boru Sirait Jalan Gereja. Di sektor Nazaret keluarga J Siahan Boru Gurning Jalan Perum Nuansa Puri Blok K nomor 18. Di sektor Genezaret di rumah keluarga Opu Artalita Boru Tampu Bolon Gang Samosir. Di sektor Bethesda di rumah keluarga J Panjaitan Boru Simamora Gang Buntu. Di sektor Getsemane di rumah keluarga Opu Yosep Silitonga Boru Siahaan Jalan Harapan Jaya. Di sektor Kapernaum di keluarga F Bagariang Borsitorus Jalan Lintas Timur kilometer 19. Di sektor Betania yang terakhir
keluarga M. Sianipar Boru Jebua, Jalan Perum, BMP 3 Blok L nomor 17. Yang berikutnya nomor 8, panitia syukuran 1 tahun HGP Resort Harapan Jaya. Sesuai dengan rapat panitia syukuran 1 tahun HGP Harapan Jaya pada hari Rabu 15 Mei 2024 yang lalu, inilah yang kita laksanakan pada pesta 19 Juni 2024. Yang pertama, nama pesta kita adalah ibadah dan pesta syukuran 1 tahun HGP Resort Harapan Jaya. Yang kedua, ibadah pesta syukuran akan diadakan pada Minggu 9 Juni 2024. Hanya 1 kali ibadah masuk pukul 9 WIB, bertempat di halaman gereja dengan tenda yang disediakan oleh panitia pesta. Yang ketiga, sebelum ibadah dimulai akan diawali prosesi penanaman pohon dan penandatanganan prasasti pembangunan yang selesai di gereja kita. Yang keempat, tempat duduk jemaat akan diaturkan sesuai dengan sektor masing-masing yang sudah ditentukan oleh panitia agar memudahkan pendistribusian makan siang. Yang kelima, sumbangan pesta dari setiap sektor sebesar 2 juta rupiah yang dikoordinatori masing-masing sektor. Yang keenam, panitia menyediakan door prize atau undian berhadiah berbayar yang ditetapkan 50 blok per sektor. Yang ketujuh, mengadakan pemberian ulus oleh pihak pimpinan kita preses kepada jemaat yang bersedia diulosi. Yang berikutnya bagian 9, sumbangan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat Harapan Jaya bahwa gereja kita telah menerima bantuan pohon ketapang mini kencana dari anggota jemaat kita Bapak GS Sihite Boru Simatupang sektor Betfage. Terima kasih kami ucapkan, Tuhan selalu menambahkan berkat bagi mereka. Yang ke-10, pembentukan tim doa untuk misionaris HKBP. Pada hari Minggu yang akan datang 26 Mei 2024, gereja kita HKBP akan mengadakan tim doa memberangkatkan misionaris HKBP ke Afrika yang dipimpin Eforus HKBP bertempat di HKBP Raja Wali, masuk pukul 17 WIB, yang diikuti utusan dari gereja kita. Yang ke-10, jadwal KOR ibadah Minggu 26 Mei 2024. Yang pertama, Minggu pagi di Harapan Jaya, Amasion dan Ina Jetun. Di Minggu siang, Ama Eksaudi, Ina Kamis dan Ina Rut. Di Minggu sore, Remaja dan Naposo HKIP. Yang berikutnya, Song Leader ibadah hari Minggu 26 Mei 2024, Minggu pagi, siang dan sore akan diaturkan oleh tim Song Leader. Kalau masalah warta keuangan, siapa tahu ada kekeliruan, bolehlah nanti menghubungi Sintua sektor masing-masing. Demikian warta jemaat kita menenangkan hati dan pikiran, kita bersatu, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kuasa, kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Agung, yang memberikan kami napas kehidupan, memberikan kami kesempatan ya Tuhan, memberikan kami pikiran yang terang sehingga kami bisa berkumpul di rumah-Mu yang Maha Kudus ini ya Tuhan. Kami tahu semua ya Tuhan, bukan karena keinginan kami, tapi itu juga adalah rencana-Mu ya Tuhan, untuk menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah menyanyikan lagu pujian, menyanyikan KOR melalui Naposo Bulung kami yang begitu indah ya Tuhan, dan mengaturkan doa kami. Itulah persembahan kami yang kudus, yang begitu berharga untuk memuliakan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Di sore hari ini ya Tuhan, kami secara khusus berdoa kepada anak-anak kami Naposo Bulung, begitu juga remaja ya Tuhan. Kami tahu dunia ini ya Tuhan semakin banyak tantangan dan semakin keras kehidupan ya Tuhan. Kami tidak mau anak-anak kami ini ya Tuhan terlena. Kami tidak mau Naposo kami ini ya Tuhan lupa akan janji mereka ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang setia hari ini dan selama-lamanya ya Tuhan.
Jangan biarkan mereka menggadaikan apapun, terutama iman mereka, untuk hal-hal atau tawaran semenarik apapun ya Tuhan. Kami percaya Kamu ya Tuhan menjaga anak-anak kami ini, membimbing mereka yang sekolah juga ya Tuhan, berikan kepintaran, yang mencari pekerjaan berikan pekerjaan yang layak, dan ada yang mencari jodoh, berikan jodoh yang setimpal, terutama yang seiman dengan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mendengarkan warta-Mu ya Tuhan, begitu banyak yang telah terjadi dan akan kami rencanakan ya Tuhan. Ada anak lahir ya Tuhan dari keluarga, kami tahu itu semua adalah berkat-Mu ya Tuhan. Berkati tumbuh kembang anak itu ya Tuhan, berkati orang tuanya supaya orang tuanya bisa membesarkan anak itu ya Tuhan, dan menjadi anak kebanggaan bagi mereka, terlebih kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam warta kami juga telah anak kami ada 2 orang ya Tuhan yang mau melangsungkan pernikahan. Berkati ya Tuhan rencana mereka yang begitu panjang dipersiapkan ya Tuhan. Berikan kesehatan pada mempelai ya Tuhan, berikan kesehatan dan kejernihan pikiran kepada orang tua mereka. Biarlah acara itu ya Tuhan berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu, dan jadikanlah mereka menjadi keluarga yang berbakti dan taat akan Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga kami tahu ya Tuhan, Ina Huria kami yang berangkat ke Duma ya Tuhan untuk melakukan pelayanan. Mungkin mereka saat ini ya Tuhan dalam perjalanan, berkati mereka dalam perjalanan ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang kudus mengantarkan mereka, sehingga mereka ya Tuhan beroleh sukacita dan selamat sampai di tempat-Mu ini ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, Ina Uriamu juga akan melangsungkan ibadah bulanan ya Tuhan. Berikan dan ketuklah hati seluruh Ina di Huria kami ini, biarlah mereka menjadi lebih ramai dan lebih bergirang ya Tuhan untuk melakukan ibadah itu, karena itu semua adalah untuk memuliakan nama-Mu yang agung dan yang kudus. Ya Tuhan, sebentar juga ya Tuhan kami akan mengadakan 1 tahun syukuran Resort HKBP Harapan Jaya. Begitu letih ya Tuhan, seluruh panitia mempersiapkannya Tuhan. Biarlah kami juga seluruh jemaat-Mu ya Tuhan mendukung apapun rencana mereka ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan apa yang mereka rencanakan buat kebaikan dan kemajuan gereja-Mu Resort HKBP Harapan Jaya. Biarlah rencana itu ya Tuhan berjalan dengan lancar ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, sebentar lagi ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Yang pertama ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami biar kami sanggup dan mengerti apa yang dikatakan hamba-Mu. Dan untuk hamba-Mu ya Tuhan, berkati ya Tuhan, biarlah kejernihan pikiran dan akalnya Tuhan bisa menyalurkan berkat dan kata-kata yang keluar dari mulutnya ya Tuhan, semua menjadi pencerahan bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami tahu kami adalah anak berdosa, sehingga kami tidak layak hadir di sini di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi kami memohon ampun ya Tuhan, hapuskan kami dari dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 743 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Jiwaku
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, dan kami merasakan itu pada hari ini ya Tuhan. Dan pada hari ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat Hari Pentakosta. Kurang kuat, kurang semangat. Selamat Hari Pentakosta. Oke. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada Minggu Pentakosta pada hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 13. Mari kita baca secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Kita bersama-sama ayat 13. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang membuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Hei kau, jangan masuk dari situ, pergi dari depan. Begitulah yang diucapkan oleh ibu dari seorang anak. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Agar dia tidak lewat dari pintu belakang yang penuh dengan kaca. Jadi dia pergi melalui pintu depan dan kakinya aman. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, pekerjaan Roh Kudus yang membimbing kita sekalian. Maka ketika kita mendengar Roh Kudus itu, maka kita dijauhi daripada celaka. Sama seperti orang tua tadi yang mengatakan jangan lewat dari pintu belakang, lewatlah dari pintu depan, agar kamu tidak terkena kaca. Demikianlah Roh Kudus yang membimbing kehidupan kita, agar kita tidak jatuh kepada luka, kepada kecelakaan, dan kepada yang membuat kita berduka cita. Maka daripada itu kita harus memahami bagaimana sebenarnya pekerjaan Roh Kudus. Maka saudara-saudari sekalian, ketika kita membaca dan memahami atau mendengar pekerjaan Roh Kudus, maka hati kita terbawa, pikiran kita terbawa kepada orang-orang yang bisa dan mampu berbahasa roh.
dikatakan tadi bahwa ke-12 murid Tuhan Yesus mereka dihinggapi oleh Roh sehingga mereka mampu untuk berbahasa di luar dari bahasa yang mereka pahami. Jadi saudara-saudari sekalian, kalau kita tahu bahwa 12 murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang berasal dari Galilea, mereka berbahasa seperti bahasa oleh orang-orang Yerusalem, akan tetapi mereka mengetahui bahasa yang ada di luar dari tempat mereka. Maka kita dapat lihat kuasa Roh Kudus itu mampu menolong para murid-murid untuk memberitakan Injil. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak orang yang berkata bahwa ketika orang bisa dan mampu untuk berbahasa roh, maka mereka adalah orang-orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus. Maka ketika orang-orang yang tidak mampu untuk berbahasa roh, maka orang-orang itu dianggap tidak memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Maka perlu untuk kita ketahui bahwa patokan seseorang dihinggapi oleh Roh Kudus bukanlah ketika mereka mampu untuk berbahasa roh, akan tetapi mereka mampu untuk memberitakan Injil dan mempersatukan orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Jadi sama seperti Tuhan Yesus yang berpuasa selama 40 hari. Jadi ketika kita mendengar dan membaca bahwa Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, bukan berarti kita harus bisa 40 hari berpuasa 40 hari tanpa makan. Demikianlah ketika orang-orang yang dihinggapi Roh Kudus bukan semata-mata harus bisa dan mampu untuk berbahasa yang asing, berbahasa roh. Jadi itulah latar belakang kenapa bahasa roh itu mampu diucapkan oleh ke-12 murid Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah karunia yang mereka miliki. Bukan berarti semua orang harus mampu untuk berbahasa roh, akan tetapi Tuhan memberi karunia itu kepada setiap orang, dan karunia itu tentu berbeda-berbeda. Bukan harus kita mampu berbahasa yang asing, akan tetapi melalui tindakan kita ternyata kita juga harus bisa mengetahui melalui tindakan itu buah daripada tindakan itu adalah berasal dari roh itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak peristiwa yang terjadi sekarang ini. Seseorang mulai mempelajari untuk berbahasa roh. Mungkin bisa kita cek sosial media yang ada, seperti YouTube mungkin saya sudah pernah cek, mereka memberi tutorial untuk berbahasa roh. Jadi saya sedikit tertawa melihat video tersebut, ada rupanya tutorial untuk berbahasa roh. Dia mulai menghafal bahasa ini, dia mulai melatih untuk bisa berbahasa seperti itu. Akan tetapi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merendahkan pekerjaan Roh Kudus, karena roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang berasal dari Allah, yang tentu membawa kedamaian di tengah-tengah dunia. Jadi ketika kita mencoba untuk bisa berbahasa seperti orang-orang yang pernah kita dengar berbahasa asing, mereka mengatakan itu bahasa roh. Tentu ketika kita mencoba untuk sama seperti mereka, kita adalah orang-orang yang termasuk di dalam pelaku-pelaku dosa tersebut. Jadi banyak orang yang mulai untuk melatih bahasa mereka untuk sama seperti yang terjadi di dalam Alkitab. Mereka mencoba untuk meyakinkan orang-orang bahwa mereka adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Akan tetapi ketika mereka beribadah, mereka memuji Tuhan dengan bahasa-bahasa yang asing, dan mereka menyebutnya itu bahasa roh. Kemudian lepas daripada ibadah itu, mereka kembali melakukan dosa. Jadi bagaimana orang bisa disebut dihinggapi oleh Roh Tuhan sementara kehidupannya berlawanan dari apa yang dia lakukan?
dia menyembah Tuhan dan mencoba untuk seperti orang yang suci. Dia menyembah Tuhan seolah-olah dia ketika dia mampu berbahasa yang asing, maka dia menganggap dan menilai dirinya adalah orang yang telah dihinggapi oleh roh Tuhan. Jadi inilah fenomena yang tentu sangat mengerikan di tengah-tengah kehidupan kita pada masa kini. Seorang harus berusaha untuk menyamakan dirinya dengan Roh Kudus, menyerupai Roh Kudus, akan tetapi buahnya tidak sama seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka daripada itu, ketika kita di dalam kehidupan kita untuk menentukan apakah Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita atau tidak, apakah Roh Kudus yang benar-benar bekerja di dalam diri kita atau roh yang dari iblis yang bekerja di dalam kehidupan kita, maka saudara-saudari, perlu kita untuk menguji roh yang ada. Tuhan berkata, ujilah setiap roh itu, apakah itu berasal dari Allah atau berasal dari si iblis. Maka ketika kita menguji, maka kita harus melihat buahnya. Maka kita kembali kepada buah-buah roh. Buah-buah roh adalah buah daripada Roh Kudus yang menghinggapi hati setiap manusia. Jadi bagaimana agar kita adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus itu? Kita hari ini merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dan kita telah menerima amanat agung daripada Tuhan untuk memberitakan Injil. Tentu banyak tantangan, sama seperti ke-12 rasul. Mereka harus dibunuh, mereka harus disalibkan, mereka harus dipenjara, dan mereka harus menderita. Akan tetapi Roh Kudus itu telah menghinggapi diri mereka sehingga rasa takut itu tidak ada. Maka kita dapat melihat ada bahwa orang-orang yang telah menerima Roh Kudus adalah orang-orang yang tidak memiliki ketakutan yang berlebihan di dalam dirinya. Maka ujilah dirimu sendiri, apakah kamu memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap masa yang akan datang? Apakah kamu memiliki ketakutan yang sangat luar biasa di masa kini sementara kamu belum berbuat? Apakah kamu merasa ketakutan bagaimana masa depanmu kelak? Maka sekali lagi, Roh Kudus yang menghinggapi diri setiap manusia akan menghibur hati orang-orang yang merasa ketakutan. Jadi ketika kita tidak memiliki ketakutan yang berlebihan itu, maka kita dapat merasakan bahwa sebenarnya Roh Kudus telah bekerja di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang lainnya? Apa tanda seseorang telah dihinggapi oleh Roh Kudus itu? Orang yang telah menerima Roh Kudus di dalam dirinya adalah orang yang menerima setiap orang yang ada di dalam sekitarnya. Kita berada di lingkungan yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pemahaman yang berbeda, tetapi di dalam diri kita tidak ingin membedakan itu semua. Akan tetapi kita mau menjadi satu untuk bersekutu di dalam pelayanan Tuhan. Maka lagi-lagi kita harus melihat bahwa Roh Kudus yang menghinggapi setiap hati manusia adalah orang-orang yang tidak mau dipecah belah, orang-orang yang tidak mau jauh di dalam persekutuan daripada Tuhan. Maka ketika kita menguji roh itu, ternyata ketika kita melakukan itu, buahnya adalah baik. Orang yang tidak mau terpecah belah adalah orang yang sangat mengasihi setiap orang. Mereka sangat mengasihi sehingga perbedaan itu bukanlah hal yang menjadi yang lebih penting daripada ketika kita mengasihi sesama kita. Maka tanda yang selanjutnya adalah kita hidup di dalam persekutuan, menjadi satu di dalam pelayanan Tuhan. Kemudian ketika kita memiliki kawan terdekat,
justru kita bukan hadir untuk menyesatkan mereka. Ketika kita datang bergereja, kita mendengarkan firman Tuhan, akan tetapi ada timbul di dalam diri kita untuk mengajak kawan yang di samping kita untuk bermain. Sekali lagi, roh itu bukan berasal dari Tuhan meskipun kamu sedang berada di dalam gereja. Jadi ketika kamu di dalam gereja, ternyata Roh Kudus itu mungkin dan bisa saja untuk dikalahkan, karena keluar biasaan roh iblis ini mampu dan memberi kelegaan, memberi keenakan kepada daging dan tubuh kita. Maka tanda yang selanjutnya adalah bahwa kita adalah orang-orang yang dihinggapi Roh Kudus, adalah orang-orang yang tidak mengizinkan sesama kita, teman terdekat kita untuk berada pada jalan kesesatan. Pergaulan yang begitu bebas karena jauh dari pantauan dari orang tua, atau jangan-jangan orang tua sudah tidak sanggup lagi untuk memberi pemahaman kepada kita, maka kita mengambil hak kita, mengambil kekuasaan kita untuk melakukan hal-hal yang jauh daripada ajaran Tuhan. Maka sekali lagi, orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang ternyata bukan orang yang dihinggapi oleh Roh Allah. Maka ujilah sebenarnya roh itu. Tempat ternyata tidak berpengaruh bagi orang-orang yang hidup di dalam kehidupannya. Ternyata bahkan gereja pun sekarang menjadi tempat untuk melakukan dosa. Ternyata gereja pun bukan tempat yang kudus, bukan lagi tempat Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Akan tetapi saya bukan mau mengatakan bahwa gereja adalah tempat yang sesat, akan tetapi di gerejalah tempat kita untuk mencari roh itu dan memberi hati kita untuk dipenuhi roh. Maka tanda-tanda yang sebenarnya ketika kita ingin menguji roh itu adalah ketika perbuatan kita sejalan dengan firman yang Tuhan sampaikan. Lalu kita bertanya bahwa kita adalah orang yang lemah, sulit untuk membuka hati kepada roh itu untuk kita dihinggapi. Akan tetapi berbeda orang yang lemah dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh, yang cerdas adalah orang bodoh yang mau diajari. Akan tetapi orang bodoh yang gak cerdas adalah orang bodoh yang tidak mau diajari. Jadi ketika kita menerima yang baik, maka kita harus melihat yang baik itu adalah yang berasal daripada roh Tuhan. Maka kita harus menerima itu agar kita terjauh atau terhindar dari hal yang tidak baik. Maka penyesalan sebenarnya tidak penting di dalam kehidupan kita. Akan tetapi yang menjadi yang terpenting adalah pengalaman rohani. Jadi ketika kita pada hari ini melakukan hal yang tidak baik itu, maka ketahuilah dan sadarilah dan adalah niat untuk merubah itu semua. Maka kita ketika kita mau untuk merubah, maka sebenarnya kita adalah orang-orang yang telah menerima roh itu. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ujilah setiap roh yang ada, bahwa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita adalah roh yang membimbing kita kepada jalan yang benar, bukan kepada jalan yang justru mencelakakan kita. Dia tidak ingin kita jatuh di dalam pencobaan, akan tetapi diri kita sangat ingin jatuh ke dalam pencobaan. Akan tetapi ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, yang kita cari adalah Tuhan, maka janganlah sampai telat untuk menerima roh Tuhan itu, karena roh itu akan selalu membimbing kita, membawa kita kepada jalan kebenaran, sehingga kita diselamatkan melalui roh Tuhan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sejak kecil hati kita bersih, pikiran kita bersih. Kemudian kita beranjak tumbuh dewasa, kita mengenal orang-orang sekitar kita. Kita melihat pergaulan-pergaulan yang ada, dan itu merubah hati dan pikiran kita. Yang semula hati kita yang bersih,
yang telah menempatkan Roh Kudus itu tepat pada hati kita, dan itu mulai hilang ketika kita beranjak dewasa. Maka daripada itu, sebaiknya ketika kita mulai tumbuh dewasa, maka kita harus perlahan membuka hati itu untuk dihinggapi Roh Kudus, sehingga kita tidak salah arah di dalam menjalani kehidupan kita. Maka daripada itu, firman Tuhan mengatakan, terimalah Roh Kudus, rayakanlah itu di dalam hatimu, sehingga kamu tetap berada di dalam jalan kebenaran. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengajarkan kami bahwa kami harus menerima Roh-Mu untuk hinggap di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang hidup di dalam diri kami akan membawa kami kepada jalan kebenaran, sehingga kami di dalam perjalanan kehidupan kami tidak salah arah, melainkan kami tetap berada di jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dan kami meminta kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, di setiap langkah kehidupan kami Engkaulah yang selalu menuntun, Roh-Mu lah yang selalu membimbing kami kepada jalan-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak beroleh kecelakaan, akan tetapi kami beroleh sukacita yang daripada-Mu. Dan juga Tuhan, kami akan kembali juga ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami di perjalanan, sehingga kami dapat bertemu dengan keluarga kami dalam rasa sukacita. Kami tahu ya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Kiranya Tuhan menghapuskan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 640 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan kedua dan diakonia sosial.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku atas anak cucumu. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah kita dengan sejahtera, dan kita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian.